Negeri 3 Palangkaraya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan siap menyambut pembelajaran di era new normal dengan menerapkan protokol kesehatan bebas COVID di sekolah. Siswa yang hadir di sekolah wajib menggunakan masker. Bagi siswa yang datang mengendarai motor, wajib memarkirkan kendaraan di tempat yang disediakan. Sebelum siswa memasuki gedung sekolah, siswa wajib melakukan pengecekan suhu tubuh dengan termogan. Apabila suhu tubuh melewati batas normal, siswa dipersilahkan beristirahat sebentar untuk dicek suhu tubuhnya kembali. Jika suhunya turun, siswa diperkenankan memasuki gedung sekolah. Dan jika suhunya tidak turun, maka siswa dianjurkan untuk belajar dari rumah. Sebelum memasuki ruang kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan dengan tetap menjaga jarak aman. Selama pembelajaran tatap muka terbatas, siswa diwajibkan membawa perlengkapan pribadi agar meminimalisir kegiatan pinjam-meminjam sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan duduk menempati tempat yang sudah disediakan. Masa PTM ini, kantin siswa tidak lagi beroperasi, sehingga siswa diharuskan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Siswa dibiasakan untuk selalu sadar akan protokol kesehatan, dengan mengingatkan satu sama lain akan pentingnya protokol kesehatan dan untuk tidak berkerumun. Setelah pembelajaran usai, sekolah akan mensterilkan area belajar agar higienis dan siap digunakan kembali keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya adalah video teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah saya. Perkenalkan, saya Puja Sari Purnama, SPD, Guru Matematika di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja saya atau UKIN. Praktek uji kinerja saya atau UKIN dilaksanakan di sekolah saya. NIM PPG saya adalah 216100219584. Praktek pembelajaran UKIN dilaksanakan secara luring di kelas 10 MIPA 5 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Praktek uji kinerja saya adalah materi sistem pertidaksamaan dua variabel, submateri pertidaksamaan linier dua variabel. Berikut adalah video praktek pelaksanaan uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Sebelum mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Silahkan, Rizky Fajar mimpin doa.
Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky Fajar sudah memimpin doa. Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Kira-kira hadir semua nggak SIP A nih? Hadir semua. Ada 18 orang ya? Oh ya, jangan lupa juga ngisi daftar hadir di GCR-nya secara online ya, biar terdata. Kemudian Ibu mau ingatkan, ini bulan Desember, 1 minggu lagi kalian akan penilaian akhir semester. Jadi harus tetap semangat belajarnya buat penilaian akhir semester. Kemudian juga tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kalau kalian merasa badan kalian sudah demam nih, sakit, nggak perlu hadir ke sekolah. Izin sama wali kelasnya ya. Kemudian ada batuk atau pilek juga izin. Jadi nggak perlu mengikuti PTM di sekolah, bisa ikut secara daring. Kalau di sekolah tetap menjaga jarak, terus kemudian tetap gunakan maskernya dan tetap mencuci tangan ya. Oke, siap. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu ini bab keempat, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, sebelumnya boleh lihat videonya dulu. Hai teman-teman, Silahkan dilihat dulu. media matematika. Kali ini Tadi videonya tentang apa? Supir taksi. Kenapa supir taksinya? Ada apa permasalahannya? Oke, kenapa? Iya, kemungkinan penumpang supir taksi. Jadi ada supir taksi namanya tadi Pak Arif ya nak ya. Pak Arif setiap pulang sekolah, dia akan mengantar pulang siswa laki-laki dan siswa perempuan ke asramanya. Sedangkan supir taksinya tadi punya permasalahan, yaitu kemungkinannya penumpangnya cuma maksimal 3 orang. Ya, Tasya gimana nih? Apa aja kemungkinannya nak? Kemungkinannya Bu, taksinya cuma bisa menampung 3 orang saja. Kemungkinan besarnya 3 penumpang tersebut bisa penumpang 3 penumpang laki-laki atau 3 penumpang perempuan. Oke, 3 orang laki-laki boleh, 3 orang perempuan. Boleh nggak lebih dari 3 orang? Oh enggak, kan nggak muat jadinya. Selain itu ada lagi? Saya, Bu. Oke, Kemungkinan penumpangnya 2 laki-laki dan 1 perempuan, Bu. 2 laki-laki dengan 1 perempuan. Oke, betul. Terus apa lagi? Boleh juga 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini anak-anak sekalian adalah bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Jadi menentukan berapa banyak kemungkinan yang bisa diangkut oleh Pak Arif supir taksi tadi. Jadi kemungkinan yang 3, apakah 3 perempuan, kemudian 3 laki-laki, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi selain itu juga materi kali ini, oke sebentar. Materi kali ini juga berkaitan dengan ambang batas KKM. Ya, jadi kan ada batas KKM kita ya. Dan kalau misalkan kalian kurang dari KKM maka tidak tuntas. Kemudian juga berkaitan dengan lowongan kerja yang terbatas. Nah, jadi ada batas lowongan kerja, misalkan yang diterima cuma 4 orang, yang daftar 10 orang. Maka kemungkinan-kemungkinan yang diterima itu bisa dihitung dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang luas lahan yang terbatas. Maka kemungkinan perumahan yang bisa dibangun. Ini adalah manfaat belajar materi hari ini. Maka kompetensi dasar hari ini adalah ada 2, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel. Kemudian yang kedua menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel. Pertemuan kali ini indikatornya adalah menyusun model matematika dari soal cerita kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian yang kedua menemukan himpunan penyelesaiannya dari permasalahan yang ada, dan yang ketiga menggambar daerah penyelesaiannya ya. Maka Ibu sampaikan lagi tujuan belajar kita hari ini apa nih? Jadi selama 1 jam ke depan yang akan kita pelajari, pertama dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian kalian juga dengan pendekatan tipe
berbasis PPK, 4C dan literasi. 4C dan literasi, ini ya. Serta adanya kegiatan diskusi, tanya jawab dengan bantuan PPT dan LKPD, maka kalian satu. Yang pertama, menyusun model matematika. Kalian bisa menyusun model matematika. Yang kedua, menemukan himpunan penyelesaian dari soal cerita. Kemudian yang ketiga, menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Di tujuan pembelajaran juga ada sikap-sikap yang Ibu nilai nantinya, yaitu sikap religius, mandiri, disiplin, terus mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi Ibu harapkan anak-anak sekalian aktif nih, ya. Oke, sebelum itu, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, Nak? Iya, SPLTP ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, ingat kembali ini. X plus 3 sama dengan 5. Ini termasuk persamaan atau pertidaksamaan? Persamaan apa? Persamaan linier 1 variabel. Dikatakan linier kalau apa? Karena ada X. Oke, X pangkatnya berapa? 1. Oke, jadi dikatakan linier karena variabelnya berpangkat 1. Kemudian yang kedua, X kurang dari 5. Ini termasuk? Oke, pertidaksamaan, betul. Ini pertidaksamaan 1 variabel. Karena variabelnya hanya ada 1. Kemudian yang kedua, persamaan linier 2 variabel. Karena variabelnya ada A dan ada B. Ini pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, pertanyaan Ibu sekarang. Bagaimana ciri dari persamaan dan bagaimana ciri dari pertidaksamaan? Saya, Bu. Oke, boleh. Gimana? Persamaan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, jadi Renaldi tadi bilang bahwa ciri dari persamaan adalah adanya tanda sama dengan. Kemudian ciri dari pertidaksamaan adanya tanda kurang dari, lebih dari. Oke, sama-sama ini, lebih dari atau sama dengan. Bacanya ya, ini kurang dari atau sama dengan. Oke, good. Berarti sudah tahu ciri dari persamaan dan pertidaksamaan. Sekarang kita masih proses mengingat lagi nih. Coba sebutkan salah satu contoh dari persamaan linier 2 variabel. Oke, apa, Nak? X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, variabelnya ada 2, X dan Y. Kemudian kan kalau dalam persamaan linier 2 variabel, untuk menentukan nilai X dan Y-nya bisa menggunakan metode grafik ya. Metode grafik selain metode substitusi, eliminasi, kemudian metode gabungan juga dalam SPLDP itu bisa menyelesaikan dengan metode grafik. Pertanyaan Ibu bagaimana? Apakah masih ingat cara menggambarkan persamaan linier 2 variabel dengan pada koordinat kartesius? Mau coba tadi yang menyebutkan? Oke, boleh. Maju ke depan. Risti. Coba misalnya. Terima kasih Dea Risti, sudah benar Dea Risti. Kasih tepuk tangan dulu buat Dea Risti. Yang ini anak ya. Ketika kita mau menggambar persamaan linier 2 variabel, kita dengan metode grafik, maka persamaan linier 2 variabelnya diubah membentuk seperti garis, ya. Di garis, makanya ditentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y.
Kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau sumbu Y, biasanya ibu nyingkatnya tipot. Titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, titik potong sumbu X berarti dia memotong di sumbu X ini. Ya, titik potong sumbu Y berarti dia memotong di sumbu Y. Titiknya ada di sini. Maka ditarik garisnya, karena kita sudah ketemu dua titik potongnya, tinggal tarik garisnya. Garis inilah yang dinamakan garis X plus 2Y sama dengan 6. Seperti itu, ya. Lalu ini kemampuan dasar yang harus kalian pahami. Selanjutnya, bagaimana aktivitas kita belajar hari ini? Aktivitas kita belajar hari ini pertama adalah diskusi kelompok. Jadi nanti ibu akan bagi LKPD-nya. Kemudian yang kedua, setelah kalian diskusi kelompok, maka presentasi dari hasil LKPD yang kalian diskusikan. Lalu yang kedua yaitu kesimpulan. Nanti kita simpulkan sama-sama, kemudian kita refleksi proses pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir adalah penugasan individu. Jadi nanti ada tugas individu. Semuanya ini prosesnya ibu nilai, baik nilai pengetahuannya maupun nilai sikapnya dan nilai keterampilannya. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap, ya sudah. Tangannya dilentangkan coba. Ibu ngecek. Goyang-goyangkan. Oke, sekarang lakukan apa yang ibu minta ya. Oke, pegang hidungnya. Sudah konsentrasi semua? Oke, lagi. Uji coba sekali lagi. Pegang dahinya. Ayo, oke. Dahi mana dahinya? Ada dahinya di sini? Udah ketekan? Oh enggak. Oke, berarti sudah konsentrasi. Ya udah, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baiklah, ibu akan bagi LKPD yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Tapi sebelumnya kalian baca dulu masalah pada LKPD-nya. Kemudian dilihat-lihat dulu langkah-langkahnya. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak ya? Diperhatikan dulu. Bagaimana? Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Oke. Masalah pada LKPD yaitu, ada yang mau bacakan? Ibu aja ya. Pada LKPD sebuah gerobak buah hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kilo. Ya, kurang dari 20 kilo. Satu keranjang melon memiliki berat sebesar 4 kilo. Dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 2 kilo. Berapa keranjang apel dan mangga yang mungkin dapat dibawa oleh satu buah gerobak? Jadi permasalahannya ini tentang apa? Saya Bu. Oke, apa nak? Tentang muatan gerobak buah Bu. Tentang muatan gerobak buah. Gerobak buahnya hanya muat berapa? 20? Iya, 20 kilo. Kemudian berapa berat satu keranjang melon? 4 kilo. Satu keranjang mangga? Jadi gerobak buahnya itu akan membawa keranjang melon dan keranjang mangga. Kalian harus menentukan berapa banyak keranjang nih dari keranjang mangga sama keranjang melon yang bisa dimuat dalam gerobak buah. Ya, itu permasalahan yang kalian diskusikan bersama kelompok. Ikuti langkah-langkah pada LKPD-nya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dulu? Saya Bu. Oke, silahkan nak. Apa nak? Pada LKPD kita langsung mulai pada bagian masalah atau dijawab dulu ayo mengingat dan ayo mengamati? Iya, pada LKPD itu ada bagian ayo mengingat ya nak ya. Jadi dijawab dulu bagian ayo mengingatnya, diskusikan sama teman-temannya biar kalian mengingat kembali tuh materi sebelumnya ya. Kemudian apakah yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Iya, apa nak? Pada ayo membandingkan pertidaksamaan yang mana yang kami coba pada GeoGebra-nya Bu? Pada ayo membandingkan ya. Iya Bu. Nah, pada bagian ayo membandingkan itu kalian mencoba dengan aplikasi GeoGebra ya nak ya. Yang kalian bandingkan itu persamaan yang mana? Itu adalah yang kalian kerjakan di awal permasalahan ini tadi. Nanti kan akan membentuk pertidaksamaan linier dua variabel.
Ya, kalian sudah mengikuti langkah-langkah sesuai dengan yang ada pada LKPD. Nah, untuk membandingkan di proses terakhir menggambar daerah penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Sampai sini paham? Siap, paham Bu. Paham? Oke. Kalau sudah paham, silahkan berkumpul bersama kelompoknya untuk berdiskusi. Ya, diskusikan pengerjaan LKPD-nya. Silahkan, dipersilakan. Kenapa, Nak? Bu, pada halaman 6 LKPD, apakah digambarkan dulu titik potongnya? Iya, kalau mengikuti langkah-langkah yang ada, dilihat ya Nak ya. Ini kan gambarkan titik potongnya, maka kalian buat dulu titik potongnya di sini ya. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Baru pada langkah ketiga, kalian gambarkan titik potongnya juga, kemudian tarik garisnya. Ya, setelah itu apa lagi? Lalu ditarik garisnya ya Bu, jika sudah ditentukan titik potong. Iya, tarik garisnya. Tapi harus diperhatikan kalau misalkan menarik garisnya, apakah garisnya ditarik putus-putus atau garis lurus tidak putus-putus. Karena kan memperhatikan tanda ketidaksamaannya ya. Kalau misalkan dia tandanya itu lebih dari atau sama dengan, berarti ditarik putus-putus atau tidak? Tidak, karena ada tanda sama dengannya ya. Jadi tidak putus-putus itu. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, silahkan lanjutkan diskusinya. Di sini pada bagian ayo mengingat di SMP kita sudah belajar tentang persamaan linear dua variabel. Pertama, kita disuruh untuk menuliskan satu contoh persamaan linear dua variabel. Jawaban kami adalah 4x plus y sama dengan 9. Kedua, mengapa contoh yang kalian tuliskan tersebut dikatakan persamaan linear dua variabel? Berikan alasannya. Karena memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat 1 dan menggunakan sama dengan. Pada bagian ayo mengamati, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel dan berikan alasannya. Jawaban kami adalah B dan D, yaitu P plus 2Q kurang dari 5 dan D 5X minus 3Y lebih dari 6. Karena keduanya memuat dua variabel berpangkat 1 dan memiliki tanda ketidaksamaan. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Oke, silakan Grace. Jadi bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel punya kalian seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Grace kelompok 6. Silakan, mana bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel atau PDL di sini adalah AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, AX plus BY kurang dari atau sama dengan C, dengan ABC bilangan real. AB disebut koefisien, XY disebut variabel, C disebut konstanta. Oke, bagaimana Grace? Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ya anak-anak ya, diperhatikan. Yang pertama, karena pertidaksamaan ada tanda ketidaksamaannya. Seperti tadi kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kemudian ada dua variabelnya ya. Dua variabelnya dan setiap variabel itu berpangkat 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah semua ya maju presentasi tadi.
kita sudah menyelesaikan masalah pada LKPD-nya. Sekarang di bagian ayo membandingkan penggunaan aplikasi GeoGebra-nya. Kalian tadi sudah nyoba gunain aplikasi GeoGebra-nya? Sudah membandingkan? Sudah. Oke, ada yang mau praktekkan? Oke, boleh Renaldi. Silahkan praktekkan. Ini GeoGebra-nya yang online ya. Kalian bisa menginstalnya di laptop kalian sesuai dengan video yang Ibu kirim yang sudah kalian tonton kan? Video untuk menggunakan GeoGebra-nya. Oke, boleh dipraktekkan. Alamatnya ini ya untuk online. Asal terhubung ke internet bisa kalian menggunakan GeoGebra online. Di handphone juga bisa di-download di Play Store. Silahkan masukkan pertidaksamaannya. 4X ditambah. Oke, berapa tadi ajakan buat Renaldi? 4X tambah 2Y. 2Y. Oke, kurang darinya pakai shift. Nah, klik shift dulu baru tanda kurang dari. Nah, oke. Sudah? Oke, sudah ya. 20, kurang dari 20. Oke, coba digeser-geser, bisa. Nah, ini bentuknya ya. Sama nggak dengan yang kalian kerjakan secara manual tadi, sesuai langkah-langkahnya? Oke, karena tandanya itu kurang dari, makanya nih langsung di GeoGebra itu secara otomatis garisnya putus-putus. Ya, lalu daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini. Ya, oke deh, boleh. Terima kasih buat Renaldi. Kasih tepuk tangan dulu buat Renaldi. Sudah mempraktekkan. Terima kasih. Sebelum kita sampai ke kesimpulan, ya, ada yang ingin bertanya dulu? Silakan kalau ada yang ingin menanyakan. Saya Bu, pada soal cerita bagaimana kata kunci yang nunjukin kalau itu adalah pertidaksamaan? Oke, pada soal cerita bagaimana menentukan kata kuncinya? Ya, benar sekali. Makasih ya Rizky atas pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kalian berhadapan dengan soal cerita, ya nak ya, seperti pada LKPD kalian itu ada soal ceritanya. Ibu balikin ke sini. Nih, ada kata kunci di sini. Kata kuncinya hanya bisa, kurang dari. Itu merupakan kata kunci dari ketidaksamaan. Kalau misalkan minimal memuat 100 kilo, misalkan kayak gitu, maka kata minimal itu yang menunjukkan apakah dia kurang dari atau lebih dari. Ya, jadi ada kata kunci kurang dari, lebih dari, maksimal atau minimal, seperti itu kata kuncinya. Sampai sini paham? Oke, Ibu akan menampilkan ada peta konsep ya, apa aja yang kita pelajari tadi hari ini. Nih, yang bagian atas apa? Sistem dulu ya. Jadi satu bab ke depan ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan 2 variabel. Kemudian yang kedua, iya, pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini submateri yang pertama. Kemudian bawahnya bentuk umumnya. Terus kemudian penyelesaiannya, baru bawahnya daerah penyelesaian. Benar, kita sudah menggambar daerah penyelesaiannya. Kemudian di teka-tekinya ada apa aja? Ada pertidaksamaan ya, ini pertidaksamaan. Kemudian ada variabel. Mana yang bagian mana? Ya, ini ya variabel. Ada daerah, ini daerah. Ada 2. Mana 2-nya? Oh ya. Iya, ini. Oke, ada 2 terus. Linearnya? Nih, dari atas linier. Oke, ini kata-kata kunci yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan semangat. Yuk, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Nak. Untuk bentuk umum pertidaksamaan linear 2 variabel yaitu AX plus BY lebih dari C
AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Oke, terima kasih Doni sudah menyimpulkan bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi bentuk umumnya adalah ini yang disebutkan oleh Doni tadi, yaitu ada AX plus AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY C, BY C. Dengan A, B, C adalah bilangan real, A dan B disebut koefisien, X, Y variabel, C-nya konstan. Dikatakan linier karena pangkat dari variabelnya berpangkat 1. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk menyusun model matematika dari permasalahan pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama, tuliskan informasi yang ada. Yang kedua, membuat permisalan. Yang ketiga, nyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Oke, benar sekali. Jadi cara menyusun model matematika dari pertidaksamaan linier dua variabel, langkah pertama adalah dari soal cerita yang kalian baca, kalian tuliskan dulu informasi yang ada pada soal cerita tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah membuat permisalan dengan variabel. Jadi dari informasi yang kalian dapat, buat permisalannya. Kemudian langkah ketiga baru nyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Perhatikan kata kuncinya. Kata kunci tidak kurang dari, atau lebih dari, atau kata kunci minimal sama maksimal yang menunjukkan tanda pertidaksamaannya. Ya, lalu ada yang bisa menyimpulkan nih, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Langkahnya pertama kita nyatakan pertidaksamaan ke bentuk persamaan garis. Lalu yang kedua kita tentukan titik potongnya. Yang ketiga kita gambarkan titik potong di koordinat kartesius dan tarik garis sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Keempat, kita ambil sembarang titik untuk diuji daerah penyelesaian. Terus yang terakhir kita arsir daerah penyelesaiannya. Oke, benar sekali Rebecca. Terima kasih sudah menyimpulkan bagaimana menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Cara menentukannya yaitu yang pertama tadi menyatakan pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan linier ya, ke dalam bentuk persamaan linier sehingga menjadi garis pembatasnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, pada koordinat kartesius tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong. Saat menarik garis lurus ini diperhatikan tanda ketidaksamaannya, apakah tanda kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari aja, karena nanti tandanya antara putus-putus sama tidak putus-putus ya. Kemudian yang keempat yaitu mengambil sembarang titik dari garis pembatas tadi, ambil apakah titik sembarangnya itu yang bagian bawah atau bagian atas dari garis untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Jika titik yang kalian masukkan itu bernilai benar pada pertidaksamaan, maka itu merupakan daerah penyelesaiannya. Jika sudah menemukan daerah penyelesaiannya, berarti tinggal diarsir ya. Begitu cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, sekaligus cara menggambarnya. Ya. Ini kesimpulan hari ini. Sebelum pelajaran ditutup, Ibu ingin mengingatkan bahwa ada tugas yang buat kalian kerjakan. Ya, tugas individu di GCR. Silahkan cek handphonenya. Di GCR sudah rilis tugasnya. Tugasnya di GCR kelasnya yaitu tugas evaluasi untuk hari ini. Tes evaluasi pertama pertidaksamaan. Ini ada tesnya ya. Ada tugasnya. Nih ada 3 permasalahan yang Ibu tampilkan di sini. Untuk soal evaluasi 1, silahkan kalian selesaikan. Batas akhir pengerjaan adalah pukul 3 nanti sore ya. Setelah itu dikumpulkan ya.
Sampai saat ini, oke, ini tes evaluasinya. Jangan lupa dikerjakan. Baiklah, kita sudah selesai belajar hari ini. Bagaimana menurut kalian materi hari ini? Bagaimana, Paula? Menurut saya materi hari ini mengingatkan saya kembali cara menggambar garis pada koordinat kartesius. Oke, jadi materi hari ini kata Paula kalian akhirnya menggambar garis, ya. Mengingatkan kalian bagaimana menggambar garis pada bidang koordinat kartesius. Kemudian bagaimana nih perasaannya belajar hari ini? Saya Bu. Oke, kenapa Made? Saya jadi penasaran dengan aplikasi GeoGebra. Mudah rasanya menggambarkan garis dengan bantuan GeoGebra. Oke, benar sekali. Jadi GeoGebra itu mempermudah kalian dalam menggambar garis. Jadi sebenarnya GeoGebra tidak hanya untuk menggambar garis dimensi 2, tapi juga bisa digunakan untuk menggambar bangun dimensi 3. Ya, nanti kalian coba cari tahu lagi bagaimana aplikasinya. Ya, jadi seperti itu pembelajaran hari ini. Ibu mau sampaikan nih, materi selanjutnya itu adalah hari ini kita akan belajar pertidaksamaan linier 2 variabel. Materi selanjutnya adalah pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Jadi kita belajar yang berpangkat 2 variabelnya. Ya, untuk materi selanjutnya nanti akan Ibu share bahan ajarnya atau modulnya di GCR kalian. Jadi silahkan dipelajari lebih dulu. Seperti itu ya anak-anak sekalian ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta tolong kepada Grace buat pimpin doa dulu, Nak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Grace sudah memimpin doa, dan terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah semangat untuk belajar hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, boleh dipersilahkan pulang. Jangan ngumpul-ngumpul lagi ya.